Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak Bayu. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait hasil resum jurnal yang berjudul The Dutch Islamic Policies, yaitu peran politik Christian Snokhorgrondje di wilayah Hindia Belanda. Cukup menarik menurut saya jadi tahu ternyata ada sosok antropolog di balik kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Belanda saat itu. Christian Snokhorgrondje adalah seorang sarjana atau antropolog Belanda yang dibayar, ya, jadi atau ilmuwan bayaran oleh pemerintah Belanda saat itu, ya, untuk mempelajari masalah sosial, budaya, dan karakteristik umat Islam di wilayah jajahan Hindia Belanda. Karena Belanda sangat mengetahui, hafal betul bahwa masyarakat yang dijajah adalah masyarakat mayoritas Islam. Ia juga berperan dalam perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda, ya. Snokhorgrondje ini berperan dalam perumusan kebijakan pemerintah Belanda yang berkaitan dengan persoalan agama Islam, yang mana untuk melanggengkan kekuasaan kolonialisme di wilayah jajahan. Ini dikarenakan Belanda menyadari betul, ya, tadi bahwa wilayah jajahannya adalah sebagian besar beragama Muslim. Karena Belanda juga memperhitungkan pergerakan dari Islam, agak takut juga dengan gerakan-gerakan dari berlandaskan Islam, karena beberapa perang sudah terjadi yang juga berlandaskan agama Islam, seperti perang Paderi, perang Diponegoro, perang Aceh, perang Cirebon, dan puncaknya adalah pada tahun 1888, yaitu pada pemberontakan petani Banten mengatasnamakan jihad fisabilillah atau perang suci yang dimobilisasi oleh gerakan ulama, pesantren, dan tarekat. Pada saat itu, sebelum kedatangan Christian Snokhorgrondje, Belanda belum memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ajaran Islam, ya, sehingga Belanda sering memberikan kebijakan yang kontradiktif, dalam artian mungkin bertentangan dengan ajaran agama Islam, sehingga peraturan atau kebijakan-kebijakan saat itu masih sangat abu-abu. Maka dari itu Belanda membutuhkan seorang peneliti, ya, yaitu Snokhorgrondje itu sendiri. Akhirnya ditugaskan untuk mempelajari sosial budaya masyarakat Islam. Snokhorgrondje juga, ya, dianggap sebagai peletak dasar politik Islam karena mampu meletakkan dasar-dasar politik Islam atau Islam Politik, ya, yaitu kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda dalam menangani masalah Islam di Indonesia. Pengembaraannya dimulai setelah mempelajari bahasa Arab dan sastra Arab, dan juga mempelajari tentang teologi di Leiden. Setelah menamatkan di Leiden, ia menuju ke Mekah untuk menuntut ilmu atau mempelajari umat Islam pada pusatnya. Kemudian setelah belajar di Mekah, setelah itu ia pulang ke Belanda. Barulah setelah pulang ke Belanda menuju ke Indonesia pada tahun 1889 dan langsung ditugaskan untuk meneliti Aceh dan Jawa. Secara garis besar, Christian Snokhorgrondje menggariskan beberapa hal pokok berkaitan dengan politik Islam Hindia Belanda yang disajikan sebagai acuan dalam kajian akademis, yaitu politik asosiasi. Secara garis besar, politik asosiasi mencita-citakan suatu masyarakat Indonesia di mana dua golongan, yaitu Eropa dan pribumi, dapat berdampingan di dalam masyarakat itu. Ya, meminjam bahasa Kees van Dijk, politik asosiasi adalah politik inkorporasi spiritual, yakni terpisah secara geografis namun terhubung atau dekat secara batin, ya. Secara geografis terpisah namun hatinya terhubungkan, jadi batinnya.
dan kata lain untuk membaratkan penduduk pribumi. Terkait hal itu, prinsip dasar yang diterapkan oleh Snogorgonje untuk menaklukkan umat Islam adalah dengan menggalakkan agar warga pribumi bisa menyesuaikan dengan budaya barat, sehingga lambat laun budaya Islam semakin luntur dan digantikan budaya barat. Kecenderungan warga pribumi terhadap budaya Eropa inilah yang menurut sebagian besar sumber disebut dengan politik asosiasi. Ya, uniknya ya, dan juga politik asosiasi yang pertama adalah tentang pemanfaatan adat. Terkait hukum, ya, Belanda memanfaatkan adat ini untuk memberlakukan hukum, ya. Karena apa? Belanda melihat bahwa ketika hukum itu diberlakukan hukum Islam, Belanda merasakan bahwa Islam itu sangat ramah, ya, dimana Islam menganggap semuanya sederajat, semuanya sama rata, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Maka dari itu Belanda sangat ingin menggeser pemahaman Islam itu, karena pemahaman inilah yang sangat berbahaya menurut Belanda, ya, karena pergerakan sama rasa satu derajat itulah yang bakal mengancam kekuasaan Belanda, karena semakin Islam itu berkembang pesat di Indonesia, pemahaman Islam semakin pesat, atau masyarakat semakin mengedepankan semangat Islam, maka posisi kekuasaan Belanda di Indonesia akan terancam. Maka dari itu, untuk hukum, Belanda memanfaatkan hukum adat. Karena apa? Belanda menyadari bahwa hukum adat saat itu, khususnya Jawa, itu sangat mengenal kelas-kelas sosial, ya, bertingkat. Ya, maka dari itu dalam hal hukum, Belanda mengedepankan hukum adat, ya, sehingga Belanda menjadikan hal ini sebagai alat untuk mendekati warga pribumi agar mereka menjauh dari Islam. Sekian, terima kasih.